Sudah di-connect ke YouTube, Syekh. Silahkan. Kalau mau dimulai, sudah ada partisipannya 19 orang, Syekh. Oke, bagus. Ya, bagus. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum musta'alim munafal kitab wal istada wal istifada wal has ala tamassak bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil ilmi zayyinna bil hilmi jammilna bil ilmi zayyinna bil hilmi وجعلنا من أهل التقوى والسلامة وبارك لنا في أقوالنا وأفعالنا وجعلنا من أهل الخير ومع أهل الخير من أصحاب الدلالة على الخير. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita di buku Bidayatul Hidayah sampai adab wudu, adab wudu. Baca dari awalnya sampai setelah baca ghusl shimal, kalau cuci tangan kiri. Sekarang kita harus masuk kebala. Ucaplah kebala. Kebala itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Ucaplah di kebala. Atau dengan kebalamu. Imam Syafi'i bilang bisa walau 3 rambut. 3 rambut dari batas kebala. Boleh dari kanan, dari kiri, dari atas, dari walhasil yang namanya kebala. Jangan ini dari wajah, jangan ini yang jenggot ini, jangan dari mata ini bulu mata atau walhasil di batas kebala itu bisa walau 3 rambut cukup. Karena Allah Ta'ala berfirman wamsahu biru'usikum. Boleh kamu usap di walau kecil. Itu Imam Syafi'i. Tapi syahrayan lebih afdal. Imam Syafi'i juga suruh kita atau ngajari kita belajar syarah lebih afdal. Tadi kalau ada alasan seperti sakit, seperti lagi pakai ini seperti ini imamah tidak bisa buka, kalau lepas harus berbaiki lagi atau repot harus ada waktu biar balikin seperti sekarang lagi. Bisa ambil walau 3 dari belakang ini, ambil sedikit air, kasih 3 cukup. Itu sudah. Yang wajib sudah. Oke. Tapi mau lebih afdal, lebih bagus, sempurna sunnah yang sempurna, itu cara yang Imam Ghazali. Itu juga Imam Syafi'i juga. Dia bilang, Imam Ghazali rahimahullah berkata, "Tsumma istaw'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadaka." Istaw'ib ra'saka harus sempurnahi. Tahan mungkin saudara. Sempurna kebala semuanya dari kanan, dari depan sampai belakang. Gimana caranya? Cara sempurna itu Imam Al-Ghazali Al-Imam Al-Ghazali kasih Al-Imam Al-Ghazali biar bantu kita tahu cara gimana sempurna, biar jadi sempurna, kasih tahu. Wadzalika bi an tabulla yadaika. Basahlah tanganmu. Yang kedua, kasih air di bawah kerang, atau kalau ambil dari ambil bisa sampai basah. Terus wa bi an tulsiqa ru'usa asabi'aka al-yumna. Ini. Ru'us asabi' ini ujung jari kanan dan kiri. Taruh seperti ini. Oke. وتضعهما على مقدمة الرأس. Ini. Oke. وتمر إلى القفا. Ini jari ini yang besar taruh di kepala. Jadi seperti ini. Ke belakang, terus balik ke depan. Ini jadi yang sempurna. وتضعهما على مقدمة الرأس. Taruh di depan. Oke. وتمر بهما ke belakang. Summa tarudduhuma ilal muqaddimah. Ini rambut dari arah depan ini basah, balik lagi, basah lagi. Jadi kayak ini cara yang sempurna. Sempurna yang Imam Ghazali tadi kata bilang. Atau suruh kita belajari seperti ini. Ini 1 kali. Kalau kamu seperti tadi, secara tadi, itu 1 kali. Terus, wa kadzalika fi sa'iril a'dha. Itu juga kalau tangan, kalau kaki, wajah harus maksudnya harus sempurna.
Jangan tinggal sedikit sini. Cuci wajah tapi masih ada sedikit di sini. Jangan, harus sempurna. Tangan juga harus semuanya sempurna. Kaki juga jangan masih ada titik belum air tidak sampai di situ. Harus sempurna. Ini maksud Imam Ghazali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha. Katalah Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilla arsyik yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nas. Saya ulang lagi biar tidak salah paham. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu bilang ini hadis. Ini doa dari Imam Ghazali. Biar kita isi waktu doa, waktu wudu. Isinya secara yang bagus. Di doa biar ini kita lebih dekat. Ini mulai khusyuk dari waktu wudu. Ada pendapat atau satu ulama kasih nasihat, kalau kamu mau khusyuk, fokus sama masalah ini. Kalau kamu mau khusyuk di dalam salat, harus khusyuk di empat tempat atau 4 hal. Yang pertama, waktu azan. Bagaimana caranya waktu azan? Kamu dengar yang azan sampai selesai. Rasulullah kasih tahu caranya gimana, ikut azan. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kamu bilang seperti dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, kamu ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada riwayat wa ana asyhadu. Saya juga iksa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bilang seperti dia. Wa ana asyhadu anna Muhammadan, saya juga seperti Muhammadar Rasulullah SAW. Hayya 'ala shalah. Itu Rasulullah kasih tahu bilang apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala shalah 2 kali, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, ya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Oke. Khusyuk di 4 kali apa? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini paling banyak yang ikut mengaji sudah paham caranya ikut azan di mana. Rasulullah kasih tahu setelah azan, biar kamu tidak bicara ke sana ke sini, kanan kiri, atau sama teman, baca doa yang Rasulullah kasih tahu. Doanya apa? Kalau saya tanya siapapun dari halaqah ini, semuanya tahu, paham doanya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wat tamma was salatil qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العليا الرفيعة وبعث الله المقام المحمود والحوض المورود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ada 3 ada 5. Walhasil baca doa itu khusyuk yang pertama. 1 waktu azan, terus sama waktu iqamah. Kamu dengar iqamah harus ikut. Dia bilang Allahu Akbar, kamu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ini ada kata dari Nabi Muhammad bilang aqamahallahu wa damahallahu madamatis samawati wal ardh. Aqamahallahu, ini setiap orang mungkin paling banyak yang ikut sudah hafal ini, tapi saya mau ingatkan kapan khusyuk. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini waktu pertama, azan dan iqamah. 1. Yang kedua, waktu apa itu? Waktu wudu. Seperti tadi. Waktu wudu gimana khusyuknya? Kamu jangan lagi wudu bicara sama yang di sebelah. Ya, assalamualaikum fulan, apa kabar? Gimana? Lagi wudu, cuci wajahnya, tangannya, lagi bicara. Atau buka HP, atau lagi dengar fulan, atau ini lagi matanya atau lihatnya ke kanan ke kiri, tidak khusyuk sama wudu, diam lihat. Imam Ghazali kasih ini doa. Kamu mau doa selain ini, silakan. Hafal doa lebih afdal, lebih mulia dari ini, silakan. Karena ini doa itu bebas. Rasulullah tidak kasih tidak dilarang doa di mana aja kamu mau doa, silakan. Oke. Kita ke jeda lah. Oke. Apa tadi bilang?
baca wudu huwa al-hasil, diam waktu wudu. Oke. Yang ketiga, waktu azan dan iqamah, terus waktu wudu, waktu takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram, bagaimana khusyuk kamu? Kamu fokus sama yang takbiratul ihram dan yang keempat waktu niyat. Sholli fardhu dhuhr 4 rakaat. Kamu harus di pikiran kamu, seperti kemarin kita menjelaskan, di pikiran kamu siap salat. Ini bisa khusyuk. 4. Waktu adzan, waktu iqamah, waktu wudu, waktu takbiratul ihram dan niyat. Oke, masih dengar ya? Oke. Benar, Syekh. Doa ini, Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ghashini, ya. Ya, ghashini bi rahmatik itu Allah, artinya apa ghashini bi rahmatik? Ini seperti bahasa Indonesia bilang apa? Kalau di dalam air namanya apa? Tenggelam. Tenggelam di dalam air. Itu maksudnya saya mau di dalam rahmatmu seperti saya di dalam air. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, saya di dalam rahmatmu. Oke, Allahumma ghashini bi rahmatik. Wa anzil alayya min barakatik. Kalau ada berkah-berkah dari Allah Ta'ala, itu ada berkah seperti qiyamul lail, ada berkah seperti waktu salat, itu berkah. Ada berkah waktu duduk di majlis ilmu, ada berkah waktu kamu duduk di baca Al-Quran. Ini ada berapa berkat-berkat yang Allah Ta'ala menurunkan atau karunia Allah Ta'ala terbuka untuk orang yang lagi cari berkah. Jangan kamu pikir berkah kamu kalau saya salam sama fulan atau sama orang saleh aja. Enggak, ada berkah dari Allah Ta'ala. Kamu bisa diri sendiri, bisa ambil, bisa bisa melakukan sendiri. Seperti saya menjelaskan tadi, qiyamul lail itu ada berkah. Qiyamul lail, bacaan Al-Quran, waktu salat, waktu belajar, waktu ngajar, ini semuanya waktu berkah. Wa anzil alayya min barakatik. Oke. Wa adhillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Itu apa bahasa Indonesia? Adhillani, dhill. Namanya apa? Mau apa dhill itu? خلاص بس لا خلاص درس يلا صرف من حلب niya bas. Oke. Adhillani itu yang kalau namanya apa bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, kalau ada pohon di bawahnya tidak ada matahari, namanya apa bahasa Indonesia? Halo. Teduh, Syekh. Siapa yang bantu? Teduh. Hah? Teduh. Teduh. Mendung. Teduh. Teduh. Bukan. Itu Bernaung. mungkin bahasa baku. Bernaung, Ustaz. Ada matahari dari atas, di bawahnya ada matahari dari atas, di bawah bohong itu tidak ada. Namanya apa? Berlindung. Bayangan. Teduh okay. Itu saya teduh. Kayak bayangan, Ustazah. Ini bayangan, Syekh. Bayangan ini. Oke. Adhillani tahta dhilli arsyika. Tahta dhilli arsyika, di bawah arsymu, saya mau bayangan di waktu itu. Karena hari kiamat kita sudah tahu. Matahari jadi dekat sampai saya nggak tahu namanya apa dalam bahasa Indonesia. Dekat sampai seperti ini aja. Di atas kepala manusia. Syekh. Dari sini sampai sini. Ini satu jengkal. Iya. Nah, Rasulullah bersabda di situ. Jadi panas. Ini kalau kita sekarang masih di dunia, keluar nunggu mau potong jalan ke arah kanan, dari arah kanan ke arah kiri, panas tidak kuat, apalagi kalau matahari dekat atau turun sampai jadi satu jengkal. Manusia pasti pengen apa ini tadi namanya apa?
biar tidak kena ini matahari, biar tidak kena matahari. Jadi ini kita minta doa Allah Taala lindungi di hari itu. Oke, wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhillah. Tidak ada namanya apa tadi? Mbak Iva, namanya apa? Bayangan. Naungan. Bayangan. Tidak ada bayangan hari ini. Ya, naungan atau bayangan enggak ada hari itu. Kecuali itu dhil arsyur rahman. Allahumma harrim basyari, ya Tuhanmu haramkan rambut saya atau bulu saya dan kulit saya ala nar, kepada neraka. Coba bacaannya dalam bahasa Indonesia, Mbak Fathiyah, atau yang bisa baca doa ini. Artinya ya, Syekh? Artinya aja. Ya. Artinya aja. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu, hujani aku dengan berkah-berkah-Mu, naungi aku di bawah naungan arsy-Mu pada hari ketika tidak ada naungan. Ya. Naungi namanya. Naungi. Ini baru pertama saya dengar kata ini, naungi. Oke, naungi. Yes, ya. Oke. Terus di bawah apa? Pada hari ketika tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan-Mu. Ya. Oke. Allahu Akbar. Terus? Ya Allah, jagalah rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Dari sentuhan api neraka. Ini kalau kita lagi wudu, bacaan ini di dalam khusyuk, bagaimana? Bagaimana cara masuk salat? Kenapa saya tadi bilang itu, ada satu ulama bilang kalau mau khusyuk di 3 tempat atau 4 yang tadi, ini waktu khusyuk. Kalau kamu bacaan doa seperti ini, Imam Ali Zainul Abidin ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu abihi, dia kalau lagi wudu, karena dia ingat semuanya wajahnya jadi kuning. Mereka tanya, Imam kenapa? Ada apa? Dia tanya, kamu tidak tahu saya mau berdiri di depan siapa? Saya di depan Allah Ta'ala. Ya, jadi takut. Ini kalau kita baca doa seperti ini, ya Allah, dari waktu cuci wajah, waktu tangan, usap kepala, cuci kaki, semuanya doa saya minta lindungi dari Allah Ta'ala di hari waktu itu ini. Jadi bisa khusyuk, bisa di dalam salat dia khusyuk benar-benar, atau khusyuk yang Rasulullah SAW bilang atau bersabda di dalam hadis, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqalla minha. Tidak ada manfaat dari salatmu kecuali kamu hadir pikiran kamu atau khusyuk di dalam salat. Rasulullah kasih tahu di awal hadis, ada yang bisa 10 dari salatnya. Maksudnya, kalau dia 10 menit salat atau 5 menit salat, mungkin berapa titik dia yang hadir. Itu pahalanya seperti 10. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, ada yang setengah, ada yang 4, ada yang 1, ada yang sempurna. Beda manusia di salatnya. Bagaimana itu? Di akhir hadis Rasulullah, kecuali apa? Walaysa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Dia waktu di takbiratul ihram aja hadir, Masya Allah, khusyuk waktu takbiratul ihram. Tapi setelah takbiratul ihram, dia pikirannya kanan kiri, seperti kemarin saya bilang sama kamu, atau sama teman, ya, sama halaqah. Kadang-kadang kita salat Allahu Akbar, itu kalau tidak ada masalah, mungkin anak sakit atau mau pergi atau mau jalan, langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, mulai fikir, ini saya naik mobil apa, naik bus atau kereta atau pesawat, ya, sampai imam assalamualaikum warahmatullahi baru dia balik. Dari awal takbiratul ihram sampai akhirnya lagi fikir safar. Itu artinya salat kamu wajib sudah, tapi ruh salat atau rahasia salat belum ada, belum dapat
rahasia salat. Walau kamu setiap hari salat tapi seperti itu, setiap kali seperti itu, hari ini mau pergi sudah dari awal takbiratul ihram pikirannya pergi perjalanan. Balik ke rumah setelah pergi, subhanallah dapat rezeki, lagi hitungan rezeki yang dapat. Setelah itu mau jual mobil, pikirannya mobil. Mau ini tiap hari kalau seperti ini artinya salat kamu tiap hari tidak ada manfaat kecuali yang kamu hadir di dalam salat. Pikiranmu lagi fokus itu pahala di situ. Walaisal mar'u min salatihi illa ma aqala minha. Kalau kita baca doa ini di dalam khusyuk, ya Allah, Allahumma ashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Kamu minta ini doa setiap waktu mustajab. Oke. Thumma amsah udhunayka zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian selanjutnya usap pinggir luar, enggak sebelumnya. Masih ada satu lagi. Ya. Ini apa? Telinga. Usaplah juga telinga. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i bisa usap telinga ini sampai 12 kali. 12 kali. Yang pertama waktu dia cuci mukanya atau wajahnya usap tangan 3 kali telinga. Jadi berapa? 3 kali. Karena kita kemarin bilang sunnah 3 kali ya kan? 3 kali. Oke. Setelah dia cuci wajahnya ini taruh jari ini di kupingnya atau di telinga usaplah 3 kali. Yang pertama seperti tadi. Usap kepala sama tangannya ini. Sama setelah dia selesai ini. Jadi 6 ya kan? 3 kali juga 6. Ini ada sendirian. Ada sendiri ini. Waktu dia usap Imam Ghazali bilang apa? Tumamsah udhunayka zahirahuma. Zahir ini di luar sama dalam ini. Oke. Wa batinahuma bima'in jadid, air baru. Bukan sisa seperti tadi, sisa usap kepala atau sisa usap wajah. Enggak, ini baru, ambil air baru kasih ke ke telinga. Oke. Wa adkhil musabbihataika fi samakhai udhunika. Musabbihah ini musabbihah. Kalau ini musabbihah namanya musabbihah. Ini al-ibham. Al-ibham. Ini musabbihah. Musabbihah. Kenapa musabbihah? Karena kamu baca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah harus ini. Terus kalau kamu baca syahadah asyhadu an la ilaha ini Allah satu. Ini namanya musabbihah. Wa adkhil musabbihataika 2 di kuping. Oke? Masukinlah. Udhunaika. Wamsah zahir udhunaikuma bi ibhamihima. Yang di luar ini di jari yang besar ini. Ini dalam, ini keluar. Tapi 2 ya, 2. 3 kali. Jadi berapa tadi? 9. Ya, 9. 3 waktu cuci muka, 3 waktu usap kepala, 3 ini 3 yang sendirian. Juga baca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan saya orang yang dengar kata-katamu Al-Quran, kata-kata Nabi, kata-kata yang baik. Kata yang baik, saya langsung kerjakan ikut kata-kata yang baik. Ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni minadiyal jannah minal abrar. Ya Allah atau Tuhan, ya Tuhanku, saya mau dengar yang panggil dari surga. Waduh ya Allah, ini doa bagus sekali, indah sekali. Kalau kamu waktu baca doa atau waktu wudu baca doa di dalam khusyuk, pasti kamu suka salat, pasti kamu setiap waktu jadi mau salat, setiap waktu jadi mau wudu, setiap waktu kamu mau ibadah. Tapi kalau jadi biasa aja,
Bismillah nawaitu Allahu akbar kangen tadi selesai. Itu tidak ada rasa. Tapi kalau kamu baca khusyuk ini, Allahumma asmi'ni munadiyal khair atau asmi'ni munadiyal jannah. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Satu kali, dua kali, tiga kali. Oke. Setelah itu Imam Ghazali bilang summa amsah raqabatika. Usaplah leher. Leher ini. Ini seperti saya bilang sama kamu minggu kemarin, agama Islam agama yang bersih. Ini karena kalau ada ifit bahasa Indonesia keringat, kamu usaplah biar kamu masuk salat, mau ketemu Allah Taala, kamu berdiri di hadapan Allah Taala. Harus semuanya, wajahmu, tanganmu, lehermu. Ini tidak ada hadis. Usap leher ini tidak ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, tapi ini ini tambahan atau ini biar bersih kalau ada kotor, isik bawaan atau isik tadi keringat, walhasil biar kamu bisa salat, badanmu bersih atau yang bisa lihat badanmu waktu salat tahu ini orang salat karena badanmu jadi bersih. Oke, coba baca selanjutnya, usaplah bagian luar dan bagian dalam telingamu. Baca ini Mbak. Selanjutnya, usaplah bagian luar dan bagian dalam telingamu dengan air yang baru. Masukkan jari telunjukmu pada telinga. Usaplah bagian luar telinga dengan perut ibu jarimu dan membaca doa. Dibaca, Syekh, arti doanya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mau mendengar ucapan lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, buatlah aku mendengar seruan. Sebentar. Jangan baca. Ini mungkin saya mau jelaskan lebih sedikit karena bahasa saya masih kurang-kurang. Kalau saya dengar ini ada kata bahasa Indonesia, saya kadang-kadang ingat kata yang lebih jelas. Ulang lagi, tapi belang-belang biar saya ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mau mendengar. Ya, yang mau mendengar itu setiap orang mukmin dia mau mendengar ini. Oke, yang mau mendengar sebaik-baiknya, ya kan? Enggak sebelumnya. Mendengar ucapan lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Mengikutinya sebaik-baiknya. Seperti saya tadi bilang, dia ikut atau ini. Kalau ada ucapan itu dari siapa? Ada seperti kemarin kita bilang an-nasihah minallah, dari Allah Ta'ala, itu di Al-Quran, dari Nabi Muhammad SAW, dari orang saleh, dari orang ulama. Walhasil maksudnya kata-kata yang bagus atau yang baik dari ahlinya, yang dari Al-Quran, yang dari Nabi, yang dari sahabat, yang dari ulama, semuanya. Oke, terus Ya Allah, buatlah aku mendengar seruan para penyuruh surga dan bersama orang-orang soleh di surga. Oke. Itu munadi fil jannah. Munadi fil jannah kita baca di surat Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabul jannah. Wa nada Allah Ta'ala di hari kiamat, kalau ahli surga sudah masuk surga, Allah Ta'ala panggil ahli surga. Kamu sudah tenang, atau seperti itu berapa tanyaan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya di surga. Kamu sudah ridha atau tidak? Pasti jawaban mereka, ya Allah, oke. Kita sudah ridha. Allah Ta'ala tambahan setelah naim surga atau yang kasih di surga, buka hijab, mereka bisa melihat Allah Ta'ala atau melihat wajah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yaqul lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-husna surga, wa ziyadah itu bisa melihat Allah Ta'ala. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma uhilla alaikum ridaya fala askhatu ba'dahu abada. Oke.
baca doa leher, kemudian usaplah lehermu dan baca doa Allahumma fakka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Baca doa ini artinya, ya Allah, Ya Allah, lepaskan lepaskanlah leherku dari belenggu api neraka. itu karena di dalam hadis itu ada di hadis ini semuanya ada arti hadis, ada arti doa di dalam hadis lain. Ada beberapa orang tergantung seperti wanita di dadanya, ada yang tergantung di rambutnya, ada laki-laki tergantung di bibirnya karena dia orang ghasib, riba, namimah, ada yang di matanya, ada yang ini, ada juga di lehernya, ada berapa, ada yang itu apa kasih ini seperti tali yang bisnis namanya apa bahasa Indonesia, di lehernya itu doa biar saya selamat dari itu semuanya. Seperti doa ini, doa Allahumma harim jasadi, Allahumma tangan saya juga bisa jalan ke jalan. Ini semuanya ada hadis, ada siksa tentang apa namanya ini, mata atau wajah atau leher atau berapa bagian di badan manusia. Ini kita minta doa biar kita selamat dari itu semuanya. Coba baca doanya selanjutnya. Dan Lepaskan aku berlindung leherku kepadamu dari rantai-rantai serta belenggu-belenggu yang menyertainya. rantai dalam bahasa Indonesia. Dari rantai-rantai. Itu ada berapa orang taruh rantai-rantai dari api neraka. Na'udzubillah. Dari api neraka taruh di lehernya, tarik. Ini minta doa, ya Allah saya mau selamat dari situ. Saya tidak mau seperti ini. Doa biar dia selamat. Kapan waktunya? Dia doa waktu wudu. Imam Ghazali pilih waktu baca atau waktu lagi wudu. Sedang wudu. Oke. Terus habis itu Imam Ghazali kasih tahu apa? Summa sir rijlaka al-yumna summa al-yusra ma'al ka'bain syuci, atau apa bahasa Indonesia bilang di sini? Lalu basuhlah Kaki kananmu, kemudian kaki kirimu. Kaki. Kenapa tidak bilang cuci atau cuci untuk baju? Karena diusap saya. Kenapa Diusap. Kakinya diusap tidak kalau usap di sini, kalau diusap, ya sebentar saya biar paham. Ini diusap yang kepala, tapi kaki dan tangan itu usap juga? Enggak. Harus ada air, bukan usap aja, bukan seperti ini. Harus kasih air sampai kena kaki semuanya. Ini namanya dalam bahasa Indonesia apa? Cuci atau tidak? Kalau cuci biasanya yang menggunakan sabun, Syekh. Siram saya. Kalau tidak kasih sabun, bilang apa? Siram saya. Menyiram atau membasuh. Oke. Yang penting maksud ini, kenapa saya mau jelas ini tangan sama kaki, biar beda tangan, kaki sama kepala. Kepala usap aja, ambil air seperti tadi, sudah ada tangan jadi basah bisa. Tapi kalau bisa usap kepala. Tapi kalau kaki harus ada air turun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kaki juga harus ada air, jangan usap aja. Itu kalau al-masah al khuffain itu pakai apa namanya, khuf itu yang di waktu dingin atau musim dingin pakai khuf itu kaos kaki yang khusus waktu dingin, itu boleh usap aja, jangan kasih air, jangan disiram. Itu maksud saya dari tadi saya menjelaskan biar kita paham kapan usap, kapan siram atau basuh. Oke. Semua sir rijlaka al-yumna, kanan, kaki kanan sampai wajib itu sampai apa namanya, apa bahasa Indonesia, lutut kaki namanya apa bahasa Indonesia? Mata kaki, Syekh. Mata kaki. Nah, mata kaki. Juga kiri sama juga. وخلل بخنصر اليسرى أصابع الرجل اليمنى.
khunsur, bunsur, sababa, usa. Oke. Al-khunsur ini jari kiri. Kalau jari kiri di antara jari kaki kanan. Ini. Terus kaki. Ini kalau kaki. Tapi ini tangannya, jangan. Ini tangan. Tapi ini kalau kakinya mulai dari jari apa namanya? Dari antara jari kaki kiri. Mubtadi'an min khunsur ya. Mubtadi'an min khunsuriha hatta takhtim bi khunsur al-yusra. Ini kaki kanan mulai dari sini terus sampai kaki kiri akhirnya yang jari yang terakhir dari kaki kiri. Oke. Hatta takhtim bi khunsuriha al-yusra wa tudkhil al-usbu' min asfal. Ini masukkan jarinya dari sini, dari bawah gini. Bukan dari atas, enggak, dari bawah gini. Oke. Min al-asfal wa qul Allahumma tsabbit qadami 'ala as-sirat yawma tazillu al-aqdam. Allahumma tsabbit qadami 'ala as-sirat biar tidak jatuh. Kalau saya lewat atas sirat, kemudian saya Tuhanmu saya mau apa? Bilang apa bahasa Indonesia? tidak jatuh. Tsabbit qadami 'ala as-sirat al-mustaqim ma'a aqdami 'ibadik. Ala yawma tazillu al-aqdam. Wa kadzalika taghsil juga baca ya. Juga kadzalik kaki kiri baca doa Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala as-sirat. Tadi tsabbit qadami di sini a'udzubika min kalau jatuh apa bahasa Indonesia baca doanya dari sini mungkin saya tidak bisa terjemah ini kata-kata yang apa namanya ini saya belum pernah baca. Coba baca ini lalu basuhlah. Oh, dari ini Syekh ya. Lalu basuhlah kaki kananmu, kemudian kaki kirimu sampai mata kaki. Sampai Bersihkan. mata kaki. Ya, itu namanya al-ka'bain. Itu yang wajib. Belan. Itu yang wajib sampai di situ. Oke, terus lanjut Bersihkanlah sela-sela jari kakimu dengan ujung jari tangan kirimu. Dimulai dari jari kelingking kaki yang kanan hingga yang kiri. Oke, lanjut Masukkan ke jari-jari dari arah bawah telapak kaki dan bacalah doa. Doa, ayo baca doa artinya apa? Doa, ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah telapak kakiku di jalan yang lurus. Kokohkanlah. Jalan melurus itu siratal mustaqim. Oke, kalau siratal mustaqim. Jalan melurus itu apa jalan melurus? Jalan Allah Ta'ala menjelaskan di satu ayat faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan orang para nabi, was-siddiqin orang siddiq, wasyuhada was-salihin orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa itu as-siratal mustaqim. Jalan mereka. Oke, terus Bersama dengan telapak kaki hamba-hambamu yang soleh. Oke. Dan ketika langsung. Dan ketika membasuh kaki yang sebelah kiri, bacalah doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai telapak kakiku terpeleset di atas jalan yang membentang di atas neraka, lalu masuk neraka. Oke, ini lihat doa ini yang dua untuk kanan sama kiri. Karena kita Rasulullah kasih tahu ngajarin kita kalau kita masuk tempat yang bagus seperti masjid, seperti rumah harus kanan harus kaki kanan. Kalau keluar dari rumah, dari masjid, masuk kamar mandi itu dahulu kaki kiri. Oke, itu lihat doanya karena kita mau masuk surga, mau lewat jembatan sirat juga baca doa Allahumma
Ya Allah, kokohkanlah. Kokohkanlah. Ini baru pertama saya dengar baca ini. Kokohkanlah terlambat kakiku. Sabit qadami. Biar saya bisa jalan yang tenang, tidak takut jatuh. Ala siratal mustaqim, tadi kita bilang siratal mustaqim itu jalan orang. Ini namanya majaz. Majaz. Siratal mustaqim itu maksudnya ibadah mereka, akhlak mereka itu tidak jalan seperti jalan biasa. Tapi ini doa. Doa di dalam Arab namanya majaz, bukan hakikat. Hakikat itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jembatan atas neraka, itu hakikat. Tapi di sini kalau kita baca doa artinya majaz. Oke, doa yang kalau kiri, Allahumma inni a'udzubika, dia minta melindungi dari Allah Ta'ala biar dia tidak jadi atau tidak jatuh dari atas atau dia ambil jalan selain jalan orang nabiyyin dan salihin syuhada. Oke, ya Allah. Baca doanya. Ya Allah, Aku berlindung kepadamu, baca, jangan ya kan? sampai telapak kakiku terpleset di atas jalan yang membentang di atas neraka, lalu masuk neraka pada hari ketika engkau menggelincirkan kaki-kaki orang munafik dan musyrikin nanti. Okay. Ada hadis di hadis sahih kita sudah sering dengar. Kalau hari kiamat orang Muslim lewat atas jembatan Sirat Mustaqim, neraka bilang, wahai orang Muslim, ayo cepat, percaya kamu bahasa bilang apa? Mengganggu saya atau apa? Ya, artinya seperti itu. Ayo cepat ya, artinya ayo cepat. Oke. Orang munafik dia langsung tidak bisa jalan. Orang Muslim Rasulullah kasih tahu ada yang perginya seperti udara, ada seperti ada yang seperti kuda, ada yang seperti anak kecil itu 4 kaki, tangan sama kaki. Merangkak. Ada yang merangkak, ada yang seperti tergantung, ada walhasil sesuai amalannya. Yang amalannya baik bisa lari, yang amalannya sedikit-sedikit, yang itu dia orang maksiat bisa kena api neraka, dia masih selamat. Ada yang orang sudah maksiatnya atau amalan semuanya atau amalan yang banyak buruk itu harus jatuh ke neraka. Orang munafik langsung dia jatuh ke neraka. Ini doa biar kita tidak jadi seperti orang munafik langsung. Apa tadi bilang di dalam bahasa Indonesia, apa melancarkah? Apa bahasa enggak? Melangkirakan atau apa? Menggelincirkan. Kaki orang munafik apa? Menggelincirkan. Terpleset, Syekh. Oh iya, lecet. Lecet, seperti lecet. Terpleset, iya. Iya benar, ini bahasa harian lecet. Ya, itu bukan karena mereka tidak bisa jalan. Enggak. Itu karena amalan mereka tidak bagus, sudah. Tetap dia jatuh. Walau dia bisa olahraga atau jangan kamu bilang. Ini di akhirat hisab, hitungan Allah Ta'ala luar biasa, bukan badan. Masalah balik ke agama. Yang agamanya baik, ibadahnya baik, dia bisa jawaban malaikat. Syekh, ini saya orang Indonesia tidak bisa jawab sama malaikat itu karena Syekh. Enggak, kalau agamamu bagus, imanmu bagus, kamu bisa jawab. Mereka tanya bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Sarayani, bahasa malaikat, kamu bisa jawab karena masalah agama, bukan masalah lidah, masalah badan. Di hari kiamat juga itu seperti Rasulullah kasih tahu di dalam hadis lain, mungkin terjemah saya kurang tapi mudah-mudahan paham. Manusia di antara keringat dia diri sendiri seperti tenggelam. Yang sisa, yang di sebelah
Tidak ada masalah. Kamu sampai ada Rasulullah kasih tahu, ada yang sampai di sini, ada yang sampai tenggelam saat sudah di dalam apa? Di dalam keringat dia diri sendiri. Ada sampai kaki, ada sampai tangan, ada sampai dada, ada sampai di sini leher, ada yang sampai iljam. Rasulullah kasih tahu iljam, man yuljimuhul arak iljaman. Iljaman itu seperti untuk kuda yang tali yang taruh di mulutnya. Artinya apa namanya, keringatnya sampai di situ. Ada yang sampai dia tenggelam di dalam keringatnya. Artinya bagaimana itu? Oh, Syekh, entar yang di sebelah bagaimana? Enggak. Ini amalanmu bagaimana, keringatmu seperti amalanmu. Nasallahu alaihi wasallam. Harus kita siap-siap dari sekarang. Bagaimana Syekh siap-siap? Saya belum siap. Ya, belum siap. Jangan bilang saya belum siap, masih nunggu. Sampai kapan? Harus siap waktu kita siap. Bagaimana siap itu? Kita jalan walau sendiri, walau sedikit, walau apa, satu langkah. Jangan kamu berhenti. Kalau kamu berhenti lagi nunggu tolongan atau melongang dari fulan atau dari fulana, itu bahaya. Jalan walau sedikit, satu langkah bisa maju ke apa tujuan kamu. Tapi kalau berhenti di satu tempat, saya mau pergi dari mana? Dari Jakarta sampai kasih yang mana? Kasih Surabaya. Ya. Sampai Surabaya. Tapi dia di jalan berhenti. Tidak mungkin sampai dia. Lakin kalau dia mulai walau jalan kaki setiap hari berapa kilo, berapa meter setiap hari, pasti dia bisa sampai ke Surabaya. Tapi kalau dia berdiri lagi makan, duduk aja nunggu sampai bisa sampai, tidak mungkin. Harus jalan. Jalannya bagaimana? Seperti tujuan kamu. Saya mau al-firdaus al-a'la. Ya, harus ijtihad yang benar. Salat yang benar, ibadah yang benar, kabur dari haram, atau jauh dari haram, tambah ibadah, istighfar, baca, zikir, wirid, itu bisa masuk surga yang paling tinggi. Tadi, ayo saya 5 waktu aja, Syekh, saya tidak bisa baca Al-Quran, lagi sibuk, saya tidak bisa ibadah, bisa tambah qiyamul lail, tidak bisa itu, ya sudah itu. Mungkin masuk surga aja, tapi jangan kamu bilang seperti yang bacaannya banyak, ibadahnya, salat, istiqamah, tidak melakukan haram, pasti kamu jauh. Oke, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Mudah-mudahan faham semuanya, insyaallah faham. Terus Imam Ghazali berkata, fa idza faraghta minal wudu. Ini lihat, ini doa dari hadis sahih. فإذا فرغت من الوضوء فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد. Di dalam buku-buku fikih dia bilang setelah kamu selesai wudu, kamu ke arah kiblat. Di mana arah kiblat? Angkat kaki ke atas, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Baca doa yang Imam Ghazali kasih ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Saya mengerjakan yang dosa, saya jahat sama diri sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampun. Terus wa atubu ilaik, saya taubat balik lagi. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, jadikan saya orang taubat, jadikan saya orang membersih hati dan badannya, maksudnya waj'alni min ibadika, di antara hamba-Mu yang saleh, waj'alni saburan syakuran, ahli sabar, ahli syukur, waj'alni azkuruka dzikran katsira, wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu semuanya ada berapa hadis di masalah yang terakhir ini, fa idza minal wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kasih doa ini bilang, kalau kamu melakukan doa ini setelah wudu, pintu-pintu surga yang 8 terbuka. Yang mana kamu mau masuk, silakan. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 8, pintu 8. Futihat lahu abwabul jannah at-thamaniyah yadkhul min ayyuha syaa. Artinya apa?
karena kamu sudah ikut yang sunnah-sunnah apa namanya ini, hati kamu sudah bersih, badan kamu sudah bersih. Kalau kamu seperti doa yang tadi Imam Ghazali kasih tahu, ini doa Imam Ghazali. Kamu mau doa lain silakan. Yang penting jangan bicara aja. La ilaha illallah. Kalau itu maksudnya pintu-pintu surga kalau kamu meninggal. Subhanallah. Ada berapa orang? Saya kenal satu orang dari sini. Setelah dia wudu meninggal. Setelah wudu baru naik dari baru masuk dari tempat wudu langsung dia meninggal. Seperti hadis ini Rasulullah bersabda apa? Kalau setelah dia baca doa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau dia meninggal bisa masuk surga. Kalau masuk surga, itu pintu-pintu 8 terbuka, kamu masuk dari mana aja. Artinya bisa masuk surga. Pintu-pintu yang 8 buka, artinya apa? Bisa masuk dari 1, 2, 3, tadi jadi masuk surga. Oke. Kalau faman qara'a hadhihi ad-da'awat, Imam Al-Ghazali berkata, siapa yang baca doa-doa ini di wudunya, kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi. Dosa-dosanya semuanya keluar. Itu di dalam hadis sahih Imam Muslim, di dalam sahih Imam Muslim, kalau seperti tadi, kalau dia cuci mukanya, dosa-dosa semuanya keluar di waktu dia cuci atau bersih sama air itu atau sama air titis dari wajahnya. Kalau cuci tangan semuanya dosa-dosanya. Itu hadis di Sahih Muslim. Seperti Imam Ghazali di buku ini bilang. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatam wa rufi'a lahu tahta al-'arsh fala yazalu yusabbihu lahu ja'a fi amsin da'awahu in kana ra'asuhu faqad ja'a min turuqin ukhra. Itu tidak ada hadis. Dia bilang wa khutima. Tapi sambil atas wudu'nya. Kalau kamu wudu seperti tadi, bacaan doanya, kayak ada sambil atas wudu'nya. Wudu itu naik ke tahtal arsy, di bawah arsy Allah Ta'ala. Fala yazal yusabbih, dia bertasbih untuk kamu. Wa yuqaddisuhu wa yuktab laka thawabuhu ila yaumin qiyamah, tulis pahalamu sampai hari kiamat. Itu tidak ada hadis seperti ini. Mungkin Imam Ghazali itu tahu dari mana, Allahu a'lam. Itu masalah balik ke Imam Ghazali. Mungkin baca ini Mbak Fathiyah. Arti doanya ya, Syekh. Atau selesai wudu biar Selesai berwudu, ya, selesai berwudu pandanglah ke atas langit sambil berdoa. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku telah melakukan kejahatan dan telah menganiaya diriku sendiri. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang soleh, dan jadikanlah aku orang yang sabar lagi bersyukur. Dan jadikanlah aku selalu berzikir mengingatmu, dan bertasbih mensucikan namamu pagi maupun petang. Lanjut ya. Siapa yang ini yang saya tadi dengar? Siapa yang dalam membaca, bahasa Indonesia mungkin lebih jelas dari kata-kata. ya Syekh. Siapa yang membaca doa-doa tersebut dalam wudunya, niscaya dosa-dosanya akan terlepas dari seluruh anggota tubuhnya, diberikan husnul khotimah, dan diangkat derajatnya di bawah arsy. Dan selama ia bertasbih mensucikan Allah Ta'ala, maka akan dicatat untuknya pahala atas hal itu sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Oke. Masih ada waktu ya kan, Mbak? Masih, Syekh.
masih. Oke. Imam Ghazali rahimahullah dia kasih yang tujuh apa bahasa Indonesia apa? 7 hal. 7 yang dilarang. 7 hal yang dilarang atau 7 hal yang dilarang kamu melakukan wudu di waktu itu. 1, wajtanib fi wudu'uka, wajtanib fi wudu'uka, hindarilah 7 hal dalam wudu'mu. Di dalam wudu ada 7 hal yang harus kamu jangan melakukan atau hindari itu. La tamsir yadaika fatarushal ma. Ini setelah cuci tangan ini akhir wudu. Setelah dia selesai cuci kakinya, kita tadi bilang apa? Angkat tangannya, baca doa. Sebelumnya jangan kamu apa bahasa Indonesia bilang apa? Jangan Mengibaskan tangannya. Mengibaskan. Oke, tangan air. Kenapa? Seperti saya tadi menjelaskan, itu apa dosa-dosa masih keluar dari air titis yang masih ada. Oke. Jangan kamu apa? Cepat selesai, biarin dia turun sendiri biar dosa-dosa keluar. Oke, terus wala talqim wajhaka wa ra'saka bil ma' latman. Waktu wudu jangan kamu ambil air sampai air ke kanan kiri. Enggak, ambil pelan-pelan. Ini namanya latam. Terus yang ketiga wala tatakallam fi asna al-wudu. Jangan bicara di antara wudu. Wala tazid fil ghusli ala 3 marrat. Jangan tambah dari 3 kali. Kecuali kalau belum sempurna ya kan. Seperti kemarin menjelaskan. Oke. Wala tukfir sabbal ma' min ghairi hajah. Kamu siram air banyak. Atau ambil air banyak. Enggak. Sesuai badanmu aja. Itu mubadzir. Bimujarradil waswasah. Ini waswas. Sudah belum? Kalau kamu yakin sudah lihat. Sudah. Alhamdulillah sudah cukup. Jangan kamu waswas. Belum. Tambah lagi. Oh, belum lagi. Tambah lagi. Ya, sudah. Air sampai. Jangan. Falil muwaswisin syaitanun yadhaku bihim yuqalu lahul walhan. Ada syaitan namanya al-walhan untuk orang yang waswas. Oke. Wala tatawadda bil ma' al-mushammas. Itu biasa orang kampung. Kampung taruh air di matahari. Habis itu wudu atau mandi. Itu makruh. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya itu harus tidak boleh kalau di dalam, waduh ya Allah nggak tahu namanya apa bahasa Indonesia namanya apa. Bejana, kalau ambil dari plastik ya kan? Yang nomor 7 bukan, Syekh? Kalau ambil itu dari nomor berapa nggak tahu ini. Ya, nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya 7. Enggak, masih 6. Ini al-ma' al-mushammas biar kamu paham mungkin lebih jelas. Air di bawah matahari tapi pakai seperti untuk Ember, Syekh. untuk masak namanya apa? Banci. Untuk masak namanya apa? Banci. Ya, panci saya. Itu dari apa? Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Kalau ambil dari plastik, tapi banci dari apa? Aluminium saya. Ada dari aluminium. Aluminium. Besi juga bisa. Ada dari aluminium, ada dari plastik, ada steel. Ini semuanya tidak boleh wudu kalau taruh air di bawah matahari pakai banci yang dari situ. Kalau dari plastik silakan. Oke, minal awanis sufriyah. As-sufriyah itu di dalam di tempat yang panas. Kalau tempat yang adem atau dingin taruh itu masalah balik ke masalah kesehatan. Kenapa? Karena mereka bilang kalau kamu taruh air di awani atau tersebut taruh di matahari, muadafat. Fakilamu.
Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فهذه السبعة مكروهة في الوضوء. Ini tujuh hal ini makruh di dalam في الوضوء. وفي الخبر أن من ذكر الله تعالى عند وضوئه طهر الله جسده ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء. Oke. Ya, yang tidak ada hadis. Itu ada khabar seperti hadis. Tapi di sini tidak ada atau tidak kasih dari mana itu hadis, dari siapa atau di buku mana, enggak ada. Mungkin boleh baca ini Mbak Fathiyah, baca hal dari 7 hal. Ya. Biar kita lebih jelas masih Quran. 1. Hindarilah 7 hal dalam wudhumu. 1. Jangan mengibaskan tanganmu yang membuat air memercik kemana-mana. 2. Jangan menamparkan air ke muka dan kepalamu. 3. Jangan berbicara itu selama berwudhu. Ya. Kita ini tadi sudah saya kasih tahu, Imam Ghazali kasih doa. Itu di dalam hadis, kalau kita cari doa dalam hadis biasa tidak ada di buku hadis ada doa gini tidak ada. Tapi Imam Ghazali kasih doa biar kita tidak bicara, biar kita sibuk dibaca doa, tidak usah bicara kanan atau kiri. Oke, Jangan membasuh anggota tubuh yang terkena wudhu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali itu masuk di mubazir, tabzir. Rasulullah SAW kasih tahu, jangan kamu tabzir atau mubazir walau di bahasa Indonesia, di dekat laut namanya apa? Di dekat laut namanya apa? Syatil Bahr. Ya Allah. Pantai saya. Pantai laut wudu 3 kali aja. Kecuali kalau seperti saya menjelaskan, belum sampai ke anggota badannya, harus sampai anggota badannya itu harus boleh. Sempurna ya. Lebih dari situ itu mubazir, nggak boleh. Sempurna. Kalau belum sempurna, oke. Terus 5, jangan terlalu banyak menuangkan air tanpa ada perlunya, hanya karena menuruti rasa was-was, karena setan yang bernama Al-Wahan itu selalu mempermainkan orang-orang yang was-was. Itu maksudnya itu kalau sudah yakin, jangan kamu was-was. Kalau ini karena ini ada beberapa orang sakit. Ini penyakit, namanya penyakit was-was, itu penyakit bisa karena beberapa orang dia kalau wudu dia sampai 5 kali, 7 kali, 9 kali, dia belum percaya diri sendiri, masih itu kasihan. Ini ada beberapa orang atau kita sudah pernah ketemu beberapa orang seperti ini. Kalau dia makan tidak was-was. Kalau kamu, Habib Umar bilang, yang was-was di waktu itu kamu kasih duit, dia was-was atau tidak? Kalau dia was-was artinya ini penyakit, benar. Tapi kalau dia ambil duit, tidak was-was, tidak tanya ini dari mana, halal atau haram, artinya ini syaitan mau dia tidak salah. Astagfirullahaladzim. Paham nggak? Kalau was-was, yang sakit was-was tiap waktu. Yang sakit was-was tiap waktu kamu kasih makanan, dia was-was, tidak bisa makan. Kasih duit, dia was-was, tidak bisa ambil. Kasih waktu wudu was-was. Waktu takbiratul ihram 1 kali, 3 kali, 4 kali masih was-was. Ini penyakit benar. Tapi kalau enggak, di waktu wudu aja sampai mereka keluar dari salat dia masih wudu, masih di kamar mandi, mau pergi, mau pulang, kita mau salat, sudah masuk salat, keluar dia masih di kamar mandi, bersihin kotor-kotor yang keluar. Tapi kalau kasih duit dia tidak was-was, artinya ini ada benar, ada syaitan namanya Al-Walhan, mau dia tidak mau ikut salat, harus dia obatin dia di cara orang baik. Gimana cara orang baik ya Syekh? Ada satu orang saleh di Hadramut, ulama Hadramut rahimahullah, ada satu orang was-was seperti ini. Di waktu wudu, waktu dia was-was, tapi was-wasnya di masalah salat aja. Kalau wudu seperti tadi, sampai 11 kali, 15 kali dia belum masih was-was.
Oke, waktu salat takbiratul ihram Allahu Akbar. 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai mereka 2 rakaat, 3 rakaat dia masih Allahu Akbar. Belum. Allahu Akbar. Belum. Sampai 2 rakaat, 3 rakaat dia masih. Ini sakit. Kasih tahu sama satu orang ulama, ya fulan ini fulan lagi sakit wafat sekali, tidak bisa salat, tidak bisa. Dia datang kepada fulan ini yang orang waswas. Ayo wudu. Wudu dia suruh 1 kali aja. Ini sunnah 3 kali, 1 kali aja. Tapi dia lihat dia sampai sempurna anggota badannya. Oke, ini kemarin kita bilang cukup ya kan? 1 cukup. Mau lebih afdal, mau sunnah 3. Tapi ini orang ulama mau biar keluar waswas dari kepala ini orang ini. Setelah wudu, ayo masuk masjid. Saya mau ruku, sunnah wudu, mau ruku. Enggak. Salat aja langsung. Ayo salat. Salat zuhur. Sebelum dia mau salat, dia kasih apa namanya ini bahasa Indonesia. Namanya apa? Saya enggak tahu namanya apa. Apa sih? Kotor kambing. Apa Kotor kambing namanya apa dalam bahasa? Kotor. Kotor kambing. Apa namanya Pupuk. ini? Wah itu namanya apa? Pupuk. Apa sih? Kohe kambing ini mah. Ya kotor kambing. Walhasil kotor kambing taruh di kantungnya. Oh, kotoran kambing. Kambing. Kotoran kambing. Ini Habib ini najis ini. Enggak, ayo salat. Salat saya batal. Enggak, harus salat. Setelah itu ini salat sudah sampai selesai semuanya. Dia mau ulang ini keluarin kotoran kambing dari kantungnya. Mau salat lagi, dia bilang sama dia enggak boleh. 1 hari seperti ini dia keluar waswas dari kepalanya. Murid-murid guru itu atau murid-murid Habib itu tanya, Habib kamu wudu 1 kali, ini bisa 1 kali boleh? Iya, boleh dong. Bukan boleh, sebentar saya belum jelas admin belum. Dia bilang sama dia, masalah wudu kita tahu 1 kali sudah cukup. Tapi masalah kotoran ini Imam Abu Hanifah dia bilang, kalau yang ambil kotoran yang kita makan dagingnya itu bisa jadi tidak najis. Paham nggak? Paham, itu Syekh. Imam Abu Hanifah, bukan kita. Imam Syafi'i bilang kotor najis. Tapi Imam Abu Hanifah bilang kita makan dagingnya. Kotorannya bisa jadi tahir. Paham? Itu fikih Imam Syafi'i. Kita dari awal belajar nggak boleh tidak terima. Tapi Imam Syafi'i sampai sekarang kalau mau salat di tempat ini kambing bisa. Imam Abu Hanifah di tempat Habib bisa, di tempat unta bisa karena kita makan dagingnya. Imam Abu Hanifah bilang boleh. Itu ada hadis, ada dalil ada dalil dari Imam Ghazali, dari Imam Abu Hanifah. Walhasil itu orang ulama dia kasih tahu kenapa dia suruh murid-murid atau orang tersebut seperti itu. Tapi waswasnya orang tersebut hilang. Karena ini kalau najis di bajunya dia bisa salat, pasti syaitan pergi hilang. Oke, terus lanjut Mbak. Nomor 6 ya, Syekh. Makruha. Jangan wudhu dengan menggunakan air yang Terus, panas karena nomor 6. terjemur sinar matahari. Sinar matahari tapi harus ini tadi kalau seperti ini yang plastik. Ini tidak masalah. Iya. Taruh di plastik itu galon atau kalau di plastik itu seperti galon plastik silakan. Tapi kalau besi atau yang seperti itu rasas, nuhas itu tidak boleh. Tidak boleh, bukan haram, itu namanya makruh. Makruh kenapa? Karena di ilmu kesehatan
kasih tahu kalau kamu wudu di apa namanya ini di bawah, taruh di mata, di bawah matahari tadi, namanya apa, awan. Nomor 7 mungkin Syekh. Jangan gunakan air dari bejana atau tempat air yang terbuat dari tembaga atau kuningan atau dari logam. Bijana yang bisi. Ya. Kalau kamu wudu di bijana yang bisi di bawah matahari, itu bisa keluar dari bisi itu atau dari bijana itu, ada yang keluar, jadi sakit yang putih dan badannya putih. Sakit namanya apa, sudah kemarin saya tahu. Panu, Seh. Walhasil ada penyakit Panu. Wallahu alam. Ini sudah cukup. Ini saya cukup. Cukup Syekh, mau dibuka pertanyaan? Sudah ada yang bertanya Syekh di Sudah. chat? Ini kita sudah selesai wudu. Ya. Wudu. Sekarang buka pertanyaan juga. Insya Allah minggu depan kita lanjut ada blogsi. Ada Ya. besar. Bismillah. Ada pertanyaan di chat ya Syekh? Yang pertama, paham semuanya yang saya menjelaskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih pemahaman. Saya tidak bisa. Amin. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya? Tadi ada tanyaan di sini di form chat. Iya Syekh, ada pertanyaan Syekh. Coba Yang kalau pertama, wudu ada air penghangat Syekh. Kan kalau di rumah-rumah ada penghangat air Syekh. Jadi airnya yang masuk ke kamar mandi sudah hangat. Kalau pagi dingin kita panaskan sedikit. Itu bagaimana Syekh hukumnya? Itu boleh. Tapi seperti yang saya tadi, air panas yang di kejan, namanya apa tadi? Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Bejana. Bejana yang di bawah matahari. Ini yang dari istri atau Ya, di atas api boleh. Tidak. Yang dari istri tidak masalah. Dari api itu di atas gas tidak masalah. Itu masalah khusus. Itu khusus air panas di bawah matahari aja. Oh, baik Syekh. Berarti kalau toren rumah pun sebaiknya bukan yang dari logam ya Syekh, jadi plastik ya. Karena toren kan yang terkena matahari di atas. Tempat tampungan air yang besar itu Syekh yang di rumah. Ada, iya. Ada apa namanya ini? Ada berapa syarat? Satu seperti tadi. Yang kedua, kalau tempat udaranya tidak panas, ini syaratnya harus tempat yang panas sekali sampai 50 sampai 45 ke atas, itu yang tidak boleh. Tapi kalau seperti kota-kota yang dingin seperti ini contoh Boncak ada panas tapi bukan seperti Jakarta ya kan? Ya. Beberapa ulama bilang kalau panasnya paling tinggi itu yang tidak boleh. Kalau panasnya biasa normal itu boleh. Ini masalah. Masalah kedua, dia kasih kalau air hangat sampai dia tidak bisa wudu. Tidak bisa wudu sedikit aja panas sekali, itu yang tidak boleh. Karena tidak bisa sempurnahi wudu ya kan? Ya. Nah, itu. Kalau air yang dari terong seperti tadi, yang dari bisi, tapi waktu dia wudu sudah datang dari terong, tapi air biasa. Karena air banyaknya di terong masih dingin, tidak panas sampai tidak bisa wudu, itu masih bagus, masih bisa, masih boleh. Ya, baik Syekh. Dilanjut ya Syekh, tentang doa wudu Syekh. Doa wudu di muka, tangan, kepala, telinga, dan kaki. Boleh tidak pakai bahasa Indonesia Syekh? Lalu dalam hati inti-intinya arti doanya Syekh. Ya, bagus. Ini tanyaan bagus. Bagus. Boleh enggak bahasa Indonesia terus dalam hati intinya aja? Ya bisa. Ya, yang penting saya tadi bilang, yang penting saya tidak diam sama sekali sampai ada pikiran
lagi wudu dia fikir tadi saya pergi lewat mana, jalan mana. Ini ada fikir di luar wudu. Enggak. Kalau kamu baca doa dalam bahasa Andalusi, saya tadi bilang, walau doa dari kamu nggak mau doa Imam Ghazali, mau bikin doa diri sendiri. Kalau bisa bahasa kamu lancar, bisa kasih doa cocok sama anggota badanmu. Kamu lagi kasih cuci lagi wudu tangan, tapi doa kaki itu salah. Jadi gimana ini? Paham nggak? Harus doa sesuai anggota badanmu. Lagi baca doa kaki, tapi kamu lagi mengusap atau busulkan wajah. Nah, ini salah ini. Harus doanya sesuai badanmu yang lagi cuci atau lagi busul lah. Ya, baik Syekh. Kalau selanjutnya ya Syekh, kalau di Indonesia kan biasanya kamar mandi untuk mandi dan untuk buang air jadi satu ya Syekh. Itu bagaimana Syekh kalau kita wudhu di tempat yang ada tempat untuk buang hadas juga? Bukan di Indonesia. Itu sekarang mungkin di dunia semuanya, kecuali itu rumah beberapa ulama yang paham masalah ini, taruh kamar mandi untuk wudu. Ya ada itu berapa orang. Wudunya di kamar mandi yang ada tempat hadasnya boleh enggak? Wudu bisa, itu boleh dimanapun aja, tapi syaratnya juga kalau ada kotoran, mungkin bilang ada najasah, tapi kalau sudah bersih seperti kamar mandi yang sekarang semuanya bersih karena buang air besar di kloset yang putih, wudu di sebelahnya jauh sedikit ya kan? Iya. Kecuali kalau ada yang sebelum kamu masuk seperti anak kecil, kamu harus siram dulu. Takut kita nggak tahu anak bibis di mana, di atas kloset atau di tempat wudu ya kan, harus bersihin tempat biar kalau ada air seperti kemarin yang kita bilang balik ke badanmu, itu yang seharus kita menjaga masalah ini. Ada masalah kalau Syekh ini, ada masalah kalau Syekh saya wudu di kamar mandi yang tersebut ini yang tadi saya tidak bisa baca doa. Ya pasti benar tidak bisa baca doa, tapi hatimu kamu masih bisa hadir kepada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, baca doa di dalam hati. Baik Syekh. Ada lanjutannya Syekh? Nomor 4 Syekh. Ya. Setelah wudhu, air bekas wudhu apakah tidak apa untuk dikeringkan? Kalau tidak salah ada hadis Rasulullah juga ya Syekh terkait ini. Oh iya, pakai itu namanya apa bahasa Indonesia? Handuk ya. Ya, itu sebabnya seperti tadi, biar dosa-dosa keluar di akhir titis air. Kalau kamu pakai handuk, air kering cepat, itu kamu tidak dapat manfaat dari wudu. Itu masalah. Masalah yang kedua, Syekh ini setiap waktu nggak boleh. Ya ada berapa kalau kecuali kalau tempat yang dingin sekali. Kalau kamu masih taruh masih air di badanmu, mungkin dingin tidak bisa pergi salat, itu boleh. Ada berapa hal yang boleh, tapi kalau seperti ini udara Jakarta, udara Indonesia tidak panas, tidak dingin sekali, itu tidak usah pakai handuk biar bahasa Indonesia tadi bilang apa? Kering Syekh, dikeringkan. Biar keringkan air. Ya, baik Syekh. Ada tambahan pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang mau langsung buka mic? Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Itu lebih afdal. Syekh, saya mau tanya juga Syekh. Saya pernah baca hadis Rasulullah itu wudunya tidak lebih dari 1 mud atau 1 mat. 1 mat itu 4 sa ya kalau nggak salah Syekh. Mud. Nah, ya itu gimana Syekh? Ya, gimana itu? Mud itu ukuran air. Ya.
untuk wajahnya. Kalau kamu mau wudu, itu maksudnya kenapa tadi bilang tidak boleh tabdzir, mubazir. Karena Rasulullah wudunya di apa namanya ini, namanya seperti ini yang kecil, yang biasa di kamar mandi, namanya apa? Untuk apa, ambil air, namanya apa? Gayung, Syekh. Kayung. Kayung atau kayung itu kecil, bisa wudu. Ini orang biasa seperti ini bisa wudu di yang itu seperti mud, yang di dalam hadis. Artinya apa? Kamu jangan ambil 5 liter untuk wudu, 10 liter untuk wudu. Itu tabdir. Rasulullah ada yang bilang, wah, ada hadis lain selain ini. Kalau Rasulullah mandi di apa namanya ini, seperti yang tadi kamu bilang 4 mud, dia bilang 4 mud untuk mandi. 4 mud itu 4 apa tadi namanya apa? Gayung. Apa namanya? Gayung. Gayung atau gayung? Gayung, Syekh. Kayung, Syekh. Pakai ghain, Gayung. Syekh. Seperti 4 kali. Ada yang bilang, wah, saya tidak bisa. Ini 4 untuk mandi. Mandi hadas ini semuanya. Ada sahabat yang bilang tidak bisa. Ada yang dimarah, ayahnya marah sama dia. Dia cukup sama orang lebih mulia, lebih baik, lebih besar dari kamu, Rasulullah SAW. Jangan kamu tidak cukup. Artinya kalau kita tahu cara wudhu yang benar, yang betul, bisa wudhu di kecil atau besar bisa. Paham nggak, Mbak? Ya, paham, Syekh. Berarti harus paham cara wudhu yang benarnya, baru airnya pun jadi sedikit pun jadi bisa ya, Syekh. Kalau kita kan ngocorin dari kerannya banyak. Ini karena kita sudah buka keran, ada berapa air yang keluar. Kita cara melakukan wudhu mungkin kurang sampai mungkin 2 kali, 3 kali belum sempurna. Kenapa? Karena cara kita melakukan wudhu salah. Jadi tidak cukup airnya banyak. Tapi kalau kamu tahu cara yang benar, bisa bisa wudhu di air yang sedikit cukup. Ya, baik, Syekh. Oke, barakallahu. Silakan teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Saya, Syekh. Ya, silakan. Assalamualaikum, Syekh. Mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin ada teman sholat di sebelah, terus pada rakaat yang terakhir itu kainnya tanggal, lepas. Memang di ruangan itu hanya ada kita berdua gitu, tapi dia punya telapak kaki itu sudah terlihat nampak lah, tapi itu memang pada rakaat yang terakhir, kalau tak salah waktu dia sedang rukuk gitu ya, mungkin ikatan kainnya itu kurang ketat jadi lepas. Kalau kayak gitu hukumnya apa, Saya? Itu sholatnya batal apa macam mana? Sebab dia tak ulang balik itu dia punya sholat. Oke, bagus. Ini pertanyaan bagus, tapi ini Mbak maaf ini biar kita paham. Kalau dia terlepas kainnya sampai kita bisa lihat auratnya, dia tidak tutup cepat, salatnya lama. Ini lepas tapi dia belan-belan balikin baju. Itu salatnya batal. Tapi kalau dia lepas tapi balikin cepat langsung, tidak masalah. Sebab pada rakaat yang terakhir habis dia habis dia rukuk kan, iktidal, terus dia sujud. Waktu sujud itu kan kainnya jatuh di bawah. Itu masih menutupi telapak kaki, tapi pas waktu dia rukuk itu kan kainnya jatuh, itu tumitnya itu nampak gitu. Kalau gitu apa sih? Dia tidak betulkan sampai habis sholat, dia tak betulkan. Oh, sampai habis sholat. Ini artinya tapi sampai auratnya kelihatan atau tidak, atau kakinya? Kakinya saja sih, kaki, sebab telekung dia panjang jadi tak nampak, hanya telapak kaki saja. Ya, perempuan kakinya aurat.
Kalau dia Iya. sampai lepas lihat kakinya, ini artinya betul salatnya batal. Itu di madhab kita Imam Syafi'i. Di madhab kita Imam Syafi'i. Tapi mungkin ada madhab lain yang bilang kaki perempuan atau kaki wanita tidak batal. Itu lain. Madhab kita batal. Kalau tidak tertutup. Tapi kalau dia lepas, bisa balikin cepat, tidak masalah. Waktunya cepat ini langsung setelah lepas balikin, itu tidak masalah. Salatnya masih betul, masih sah. Tapi kalau seperti kamu tadi bilang sampai akhir rakaat terakhir atau sampai salam, itu pasti salatnya di mazhab Imam Syafi'i batal. Oh iya. Jazakallah khairan, Syekh. Amin. Berarti Amin. kalau Hukumnya terlepas seperti itu tadi. boleh ya, Syekh? Diperbaiki ya, Syekh? Ya bisa, ya. Gimana? Saya nunggu sampai salat saya batal atau balikin cepat. Ya. Ya, baik, Syekh. Balikin cepat tidak masalah. Ini ada alasan. Ada alasan itu boleh. Perempuan, wanita, kerodongnya ini seperti kamu lagi pakai kerodong. Subhanallah, ada anaknya datang dari belakang. Apa namanya ini? Tarik dari belakang sampai setengah kepalanya apa namanya ini? Muncul atau Kelihatan. bisa kelihatan. Tapi kelihatan. Dia langsung ambil balikin langsung ini. Ini karena tadi seperti saya tadi bilang anaknya. Dia bisa langsung balikin. Itu cukup. Bagaimana yang batal kalau dia nunggu sampai anak lepas baru balikin belan-belan. Ini bagaimana caranya, sudah benar atau enggak? Artinya harus balikin cepat ini. Tadi anaknya tarik, dia balikin cepat. Ya, tutup sudah cukup. Itu namanya apa namanya ini satrul aurah halan tutup aurat cepat, ya tidak masalah. Lagi salat, subhanallah, lagi salat di atas rumah, di atap rumah ini, kalau rumahnya yang semen, bukan rumahnya seperti di Nusa Genteng. Ada udara apa namanya ini? Angin, Syekh. Udara itu sampai angin sampai baju laki-laki kelihatan auratnya. Dia tidak tutup aurat. Kalau tidak tutup aurat, salatnya batal. Tapi kalau dia langsung balikin, itu tidak ada masalah. Tidak batal. Meskipun gerakannya juga banyak akhwat, gitu, Syekh. Iya, gerakannya, tapi sampai gimana caranya, sampai dia auratnya sudah satu rakaat dia masih terlihat ini. Itu tidak boleh. Tapi satu kali aja dia datang balikin cepat, sudah tidak masalah. Walau kalau ada orang di sebelahnya bisa lihat auratnya karena satu kali. Tapi kalau terus sampai satu rakaat, sampai satu rukun, ya masih tidak tertutup, salatnya batal. Baik, Syekh. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Hari ini ada satu buku lagi ya, Syekh. Jadi saya nanti pilih siapa yang dapat bukunya. Oh, untuk tanyaan. Iya, Syekh. Oh iya. Tapi dari tadi, kayaknya tadi siapa ini? Kamu sudah hafal? Iya, Syekh. Tadi di chat ada 2 orang. Ada Ella dan Berlian Yeni Saptiwi. Tadi yang langsung ada Ibu Kasih Azhar. siapa hari ini? Ya, Syekh? Kamu kasih yang mana? Yang langsung atau yang tulis? Terserah Syekh aja. Kan Syekh yang pilih. Ibu Iza Aras ini mau bertanya, Bu. Silakan. Yang open mic. Masalah uduk tadi. Oh iya. Mencuci muka itu kan turun. Yang perempuan nih ada yang rambut di dekat telinga ini, Syekh. Nah, kan ada sedikit-sedikit tuh rambutnya. Itu kan katanya pernah dengar kemarin tuh itu masih termasuk muka katanya. Jadi rambut itu harus dibasahin. Jadi yang kalau perempuan kan panjang nih. Gimana itu, Syekh? Oke, bagus.
pertanyaan bagus. Ini yang harus karena asal rambut, bukan rambut semuanya. Maksudnya kulitnya yang dari wajahnya harus air ke situ. Terus Syekh rambutnya jauh, ini seperti perempuan rambutnya panjang, harus saya cuci tumbatnya sama rambut semuanya, enggak. Maksud harus air sampai di situ. Oh, jadi kulitnya saja saya. Kulitnya saja yang seharus air ke kulitnya. Terus juga ini maaf ya Mbak, rambut akhwat biasa seperti kita laki-laki ya kan? Atau wanita sampai sini? Ada saya. Tapi kan yang di dekat Ayo, jawaban dulu. ngelihat yang ada nenek kami dulu tuh Kalau saya sengaja dipotong jadinya ini ininya. kalau wanita juga, kalau wanita ini batas wajah seperti ini. Seperti saya ini sekarang, wanita juga ini wajahnya. Kalau ada rambut ini ke bawah, itu kemarin saya bilang sama kamu, laki-laki atau perempuan. Kalau ke sini, ini turun atau lebih turun ini seharus cuci laki-laki atau perempuan. Tapi seperti kamu bilang, kalau perempuan Syekh ini rambutnya panjang, harus cuci sama panjang semuanya, enggak. Yang penting air sampai sini aja. Terus rambutnya tidak masalah. Paham nggak Mbak? Soalnya kemarin tuh ada yang itu yang nenek kami saya. Dia sengaja dipotong saya yang rambut yang dekat telinga ini saya. Pelipis ya. Jadi sengaja dipotong biar air. Karena kamu bilang sama dia. Karena kamu bilang sama dia, Syekh Faisal bilang begitu ya kan? Atau nenek saya. itu hukumnya karena saya bilang itu jarang di hukum fikih, jarang. Kalau seperti wanita kalau muncul atau keluar rambut di wajah wanita seperti ini, wajib air sampai di bawah. Kenapa? Karena hukumnya jarang. Kalau laki bukan wajib, ini sunnah, harus takhlil, kasih air seperti ini, kasih air taruh seperti ini. Karena ini paling banyak laki-laki seperti ini. Jadi masalah ini keras sama orang muslim. Tapi kalau wanita, ini berapa wanita? Kamu sampai sekarang lihat berapa? Saya bilang sama kamu, ini umur saya hampir 41, baru lihat itu nenek saya. Ini saya rambutnya bukan maksud rambut banyak, enggak, sedikit. Saya bisa lihat kulitnya, tapi karena dia takut ada air tidak sampai, dia potong-potong. Paham nggak Mbak? Ya, paham saya. Oke. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Syekh, ada pertanyaan lagi, Syekh. Bagaimana ketika kita berwudu dengan mengusap kaos kaki, atau ada yang bilang juga mengusap sepatu ya, Syekh? Itu bagaimana, Syekh? Itu saya tidak bisa angkat kaki sampai di ban kamera. Tapi mengusap kaki itu syaratnya ada berapa syarat. Namanya al-mas' 'alal khuffain. Kaos kaki itu tidak cukup itu kaos kaki yang dari kain. Namanya apa bahasa Indonesia? Dari kain ya kan, namanya apa? Kaos kaki. Syarab di luar Arabia. Oke. Harus yang dari kulit. Satu, kulit. Terus tutup itu seperti tadi bilang apa namanya ini? Mata tadi namanya apa yang di kaki namanya Mata apa? kaki, Syekh. Mata kaki. Tulang mata kaki atau? Iya, mata kaki. Mata kaki harus ke atasnya. Kalau di bawahnya enggak boleh. Harus itu yang kaos kaki yang bisa jalan, bisa pergi ke di luar ke dalam, bisa pakai itu. Terus apa namanya ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atas mata kaki. Terus apalagi di tempat dingin atau lagi perjalanan. Terus apalagi ada berapa syarat-syarat. Kasih contoh, ini seperti sepatu orang apa namanya bahasa Indonesia tentara. Itu cukup. Kalau mau usap boleh. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Yang kaki tentara yang panjang ke atas. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Sepatu boot, Syekh.
satu but. Al-hasil itu atau yang seperti kerja di semen, namanya apa? Batu yang panjang itu ke atas. Kalau dia pakai batu seperti itu yang boleh usap apa namanya ini mashal khuffain. Tapi seperti saya bilang sama kamu, ada berapa syarat, ada berapa rukun, kapan waktunya kapan, berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 hari, 2 hari, 4 hari itu masalah harus buku apa atau ada bab khusus al-mash ala al-khuffain seperti babul wudu, seperti babul apa mandi besar. Ntar kalau kita belajar fikih insyaallah saya menjelaskan. Tapi seperti ringkas yang tadi, syaratnya harus kaus kaki itu panjang, bisa jalan lebih luas, bukan seperti ini kaus kaki yang kita masukin ke batu. Terus harus yaum walailah, dia pakai 1 hari 24 jam yaum walailah. Terus kalau dia berjalan bisa 3 hari. Syaratnya dia waktu pakai lagi wudu. Ada berapa syarat-syarat itu nanti kita menjelaskan kalau insya Allah ketemu sama bab itu. Insya Allah ta'ala, atau kita sampai bab itu. Baik, jadi bukan kaos kaki yang seperti ada yang kita pakai sekarang ya, Syekh? Kasih buku untuk yang tanya ini, Mbak. Oh iya, Syekh. Enggak. Siap, Syekh. Ini kalau kita kasih air, dia sampai kaki atau tidak? Masuk, Syekh, airnya. Kalau kaos Berapa kaki yang ya? biasa. Ya, pasti masuk. Hanya artinya tidak cukup. Artinya tidak cukup. Seharus kalau kamu kasih air tidak masuk ke kaki. Ini yang syarat yang pertama bilang namanya kaus kaki bisa usap atau al-mash ala al-khuffain. Baik, Syekh. Jadi bukan seperti yang kita pakai sekarang ya, Syekh? Enggak. Itu tidak bisa masuk. Ini mungkin kalau orang salafi itu ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mungkin mereka ini melakukan ini baju ini apa kaus kaki ini, saya tidak tahu. Mazhab Imam Syafi'i yang saya kasih menjelaskan syaratnya yang tadi. Mazhab lain saya tidak tahu. Kalau kamu sudah dengar dari orang ulama atau yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu a'lam, saya tidak bisa bilangnya atau tidak. Ini jawaban saya mazhab Imam Syafi'i. Ya, baik, Syekh. Syekh, ada satu lagi pertanyaan ya, Syekh. Oke. Boleh, Syekh, yang satu lagi terakhir. Ini masalah kaos kaki, kamu kasih buku ke dia. Iya, siap, Syekh. Siapa yang tanya ini? Mbak Hera, Syekh. Saya mau tanya, Syekh. Oke. Oh, Masya Allah. Oke, silakan. Mbak Tia mau tanya, Mbak Tia. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Saya Musadam, Syekh. Kalau habis wudhu, Syekh ya, terus habis berdoa, terus selesai itu dikeringkan anunya tuh bekasnya tuh biar mukanya nggak basah, tuh boleh? Hah? Dikeringkan bekas-bekas wudhunya itu. Suara putus setelah berdoa. Suara putus. Ini seperti pertanyaan yang tadi, Syekh. Boleh mengeringkan setelah berwudu, boleh dikeringkan supaya mukanya tidak basah, Syekh. Setelah berdoa. Syekhnya ada gangguan sinyal, Bu, sepertinya. Sebentar lagi, masuk lagi. Oleh tadi baru gabung, Mbak Tia, jadi nggak tahu pertanyaannya. Mungkin sudah ditanyakan tadi ya. Ya, tadi sudah ada yang menanyakan apakah boleh mengeringkan setelah berwudu, misalnya pakai handuk gitu ya, Bu? Setelah berdoa, kita keringkan. Iya. Berdoa setelah itu kan ya ada berdoa. Habis berdoa, terus keringkan.
Itu yang tidak boleh setelah doa atau sebelum doa sama. Oh gitu. Tidak boleh, tidak Jadi boleh. harus bahasa-bahasa gitu ya? Setelah doa Oh. harus bahasa. Tapi kita tadi sudah kasih menjelaskan. Kecuali kalau tempat dingin, lebih dingin. Takut kalau masih air ada, takut apa karena apa badannya apa jadi rusak atau itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada masalah, itu yang makruh. Ini masalah kedua, ini namanya makruh bukan haram. Bukan haram, makruh. Lebih afdal kamu biarin. Oke. Ada satu lagi, Syekh. Tolong dia jazakallah. Ya, silakan. Kalau ini Syekh, kan kalau ibu-ibu tuh misalnya masak di dapur ya Syekh, tangannya kena minyak ketika masak. Setelah itu dia berwudu. Sementara si minyaknya masih ada di tangannya Syekh. Itu gimana Syekh? Harusnya dibersihkan dulu atau tidak apa-apa? Kalau minyak tidak masalah. Kalau minyak tidak masalah. Atau seperti Vaseline untuk badan. Iya, Syekh. Setelah cuci baju pakai Vaseline. Itu boleh ya kan? Iya. Tidak masalah. Yang tidak boleh seperti kemarin saya bilang sama kamu untuk apa namanya ini kaki. Namanya apa? Kalau taruh air dia tidak bisa masuk ke badan. Itu yang tidak boleh. Seperti apa namanya ini? Ya, cat. Ya, cat yang cat minyak. Ya. Itu juga kalau kena kaki, kena kaki atau tangan, itu harus lepas dulu, bersihin dulu, habis itu wudu. Ya, baik Syekh. Ya, gimana teman-teman, sudah cukup? Artinya kalau cat henna nggak apa-apa kan ya? Kalau henna nggak apa-apa ya Syekh ya, karena dia menyerap ke kuku ya Syekh, mewarnai kukunya dengan henna. Henna beda. Itu cat yang kimai yang seperti kulit. Kalau kamu lepas seperti kulit itu. Yang tidak boleh, yang bikin air wudunya tidak sampai ke kukunya ya Syekh. Itu hasilnya. Itu kata yang ringkas. Baik, ya sudah mau jam 3 Syekh, 10 menit lagi. Oke, Silakan. ini untuk doa. Ya. Ini ada dua ini paman ini lagi ikut dengar. Mereka tidak faham bahasa Arab, tapi tidak faham bahasa Indonesia, tapi ikut dari tadi, masya Allah. Salam, Ini Syekh. namanya, Salam. Assalamualaikum. Ini nama Hussein. Ini Hussein. Sama dua. Anak Syekh. Hussein ini Hussein namanya apa? Kembar. Ini dua kembar tahu. Namanya apa bahasa Inggris? Yang dua orang. Kembar. Oh, kembar. Abdullah mana Syekh? Abdullah Syekh. Hasan, Hussein. Ini Hussein. Hasan. Oh, lucu. Abud nggak ikut Syekh? Abud tidak ikut. Abud dia pergi sama ibunya ke klinik. Oke. Baik Syekh. Oke, barakallahu fikum. Jazakumullah. Amin. Alhamdulillah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa jalal wa lakal hamdu hatta raditu lak wa lakal hamdu fil akhirati wal ula. Allahumma inni as'aluka
قلبا خاشعا ورزقا واسعا عملا متقبلا. اللهم اصلح قلوبنا وقوالبنا وعافنا واعف عنا وارزقنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل العلم مع العلماء الصالحين، وأدخلنا في عبادك الصالحين، واغفر لنا ذنوبنا ما أسرفنا وما قصرنا، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين، وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لكل مريض من أصابه مرض من إخواننا وأخواتنا وأصحابنا وطلابنا وطالباتنا وأسرتنا جميعا. نسألك اللهم لنا ولهم الشفاء. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، وارفع ما حل بالمسلمين والمؤمنين ومن وباء كورونا. نسألك اللهم شفاء لكل من أصابه مرض من هذه الأمراض وسقم من هذه الأسقام، فاشفنا واشفهم وعافنا وعافهم واصرف عنا وعنهم كل سوء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. Jazakallah khair. Selalu banyak umur ya, Syekh. Barakallahu Khair semua yang tadi. Jazakallahu khairan Mbak Tia. خير نسأل. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatia dan semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum.